Yoho, apa kabar nakama semuanya? Sepertinya ini merupakan hari yang cerah. Semoga kita bisa menjalani kehidupan yang menarik setiap harinya. Peperangan di Onigashima sudah terasa menuju puncak. Para Tobiroppo sudah dikalahkan. Mungkin yang perlu dikalahkan sisanya hanyalah para petingginya saja. Dan di sini kami ingin membicarakan mengenai apa tugas Karibo dan Momonosuke selanjutnya. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Jika ada yang sudah menonton video review One Piece chapter 1022 kami, mungkin nakama paham bahwa Eiichiro Oda menggunakan konsep legenda Momotaro di cerita Onigashima ini, yang artinya nanti Momonosuke akan ikut bertarung melawan Kaido. Tapi karena judul cerita ini adalah One Piece dan Luffy sebagai karakter utamanya, rasanya agak tidak mungkin jika Momonosuke yang akan mengalahkan Kaido. Bahkan kami sedikit ragu jika Momonosuke bisa berkontribusi banyak dalam pertempuran, sehingga kira-kira peran apa yang dimiliki oleh Momonosuke, sang pemberi waktu tambahan. Kaido sebagai orang yang menduduki Wano Kuni selama 20 tahun, ia berniat untuk membuat Wano Kuni sebagai tempat baru dengan nama New Onigashima, yakni dengan cara menaruh Onigashima di atas ibu kota bunga dan menjadikan negara ini sebagai surga bagi para bajak laut. Di One Piece chapter 1022 kemarin, kita sudah melihat bahwa Eiichiro Oda sudah memasang bom waktu. Eiichiro Oda sudah memasang pertarungan waktu di sini, yakni Onigashima memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di ibu kota bunga. Dan kira-kira apakah bisa Luffy mengalahkan Kaido dalam waktu 15 menit? Sekalipun Kaido dikeroyok oleh warga sekampung, rasanya agak mustahil bisa mengalahkan Kaido dalam kurun waktu 15 menit. Bahkan waktu istirahat anak sekolah saja 30 menit. Hoho, Kaido memiliki fisik yang keras, stamina yang besar, sehingga jika memang protagonis tidak bisa mengalahkan Kaido dalam kurun waktu 15 menit, apa yang akan terjadi? Menurut kami, Momonosuke akan turun tangan untuk menahan terbangnya Pulau Onigashima. Namun sebagai bocah yang baru gede, kami berpikir bahwa kekuatan Momonosuke tidak akan bisa sebesar Kaido sekarang. Artinya ia memiliki batasan. Nah, ada dua skenario yang muncul dalam benak kami mengenai nasib Onigashima ini. Skenario yang pertama adalah Momonosuke menahan Onigashima hingga warga lokal bisa mengevakuasi dan menaruh Onigashima secara perlahan di ibu kota bunga agar pendaratannya tidak merusak area sekitar. Dulu kami berpikir bahwa konsep seperti ini merupakan konsep yang agak masuk akal. Tapi jika dipikir-pikir lagi, rasanya bukankah protagonis agak sedikit gagal jika memang ibu kota bunga digantikan oleh Onigashima meskipun Kaido sudah dikalahkan? Yang dari situlah muncul skenario kedua di benak kami, Karibo sang pahlawan. Kami sering mengutarakan bahwa cerita Luffy versus Kaido ini seperti Arc Alabasta, di mana Luffy kalah 3 kali dan terdapat bom waktu juga di Alabasta. Jika kita membicarakan tentang bom, apa yang ada di benak kita? Yang muncul adalah ledakan, kehancuran berkeping-keping dan sebagainya. Nah, apakah mungkin karena Eiichiro Oda men-setup Onigashima layaknya bom waktu, apakah Onigashima akan hancur menjadi berkeping-keping juga? Mungkin iya. Alasannya adalah Eiichiro Oda pernah bilang bahwa perang Wano Kuni akan lebih dahsyat dari perang Marineford. Dan di perang Marineford itu sendiri, kita dapat melihat bahwa markas besar Marineford hancur berantakan. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa Onigashima juga akan menjadi perang yang membuat tempat berdiri pertarungan menjadi hancur berantakan. Namun bedanya, kehancuran Marineford itu mungkin akan langsung jatuh ke laut, dan kehancuran Onigashima ini akan jatuh ke tanah Wano Kuni. Artinya ini akan berkaitan dengan warga Wano Kuni secara langsung. Mereka akan merasakan was-was, mereka akan menyaksikan pertempuran yang akan mengubah kehidupan mereka. Dan dengan tanah-tanah Onigashima yang hancur dan jatuh ke Wano Kuni, maka itu juga akan membahayakan warga Wano Kuni.
Dan muncullah skenario kedua yang ada di dalam benak kami. Momonosuke dengan kekuatannya yang sekarang tidak mungkin bisa untuk memiliki power yang sekuat Kaido, atau mungkin memiliki power yang sama seperti Kaido. Namun Momonosuke tidak memiliki stamina yang sebesar Kaido, sehingga jangka waktu penggunaan kekuatannya berbeda dengan Yonko Kaido. Dan saat ini Karibo berada di bawah atau ada di Wano Kuni. Tidak ada satupun kata-kata dari Monkey D. Luffy untuk mengajak Karibo ke atas Onigashima. Sehingga yang ada di benak kami adalah Momonosuke menahan reruntuhan Onigashima yang jatuh, sekaligus menahan Onigashima agar tidak turun ke ibu kota bunga. Sedangkan nanti Karibo akan bertugas untuk melahap seluruh tanah yang sedang ditahan oleh Momonosuke itu. Karena kita pernah melihat bahwa Karibo memiliki kapasitas kemampuan melahap yang sangat besar. Ia pernah melahap harta yang banyak. Ia melahap bahan makanan untuk 30 hari. Dan ia juga pernah melahap sebuah pabrik. Namun kami pikir Karibo tidak bisa memakan objek bergerak. Yang karena itulah nantinya Karibo dan Momonosuke akan melakukan combo. Momonosuke tidak bisa menahan reruntuhan dalam waktu yang lama, sedangkan Karibo tidak bisa memakan objek yang bergerak. Sehingga dengan ini akan terjadi hubungan mutualisme. Selagi Momonosuke menahan reruntuhan, Karibo akan memakannya. Hancurnya Onigashima menjadi arti baru. Onigashima yang hancur itu akan menjadi arti baru bagi Wano Kuni dan dunia. Onigashima telah membayang-bayangi Wano Kuni selama 20 tahun lebih. Onigashima adalah rumah bagi bajak laut Kaido. Dan dengan hancurnya Onigashima, maka otomatis tidak ada rumah bagi Kaido lagi. Tidak ada tempat bagi Kaido di Wano Kuni. Kehancuran Onigashima akan memiliki arti bahwa kehidupan yang menyeramkan itu telah berakhir. Kehidupan yang dijajah oleh iblis itu telah berakhir. Dan nantinya naga yang terbang di langit bukanlah naga Kaido, melainkan naga Momonosuke. Naga yang nantinya akan mengayomi rakyatnya. Naga yang hadir ini akan membuat hati para warga Wano Kuni senang ketika melihatnya. Dengan Kaido yang sudah tiada itu, kepemimpinan akan kembali pada seorang shogun. Shogun yang berasal dari keluarga Wano Kuni. Mimpi Oden di 20 tahun yang lalu untuk membuka gerbang Wano Kuni akan terwujud. Wano Kuni akan membuka gerbang untuk dunia, berkoneksi lagi dengan seluruh dunia yang ada. Yang mungkin dengan histori yang ada itu, pemerintah dunia tidak akan tinggal diam melihat ini. Atau mungkin akan ada respon menarik dari dunia mendengar bahwa Wano Kuni masih ada dan membuka gerbangnya. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada aliansi yang pernah bertempur bersama warga Wano Kuni di masa lalu. Atau sebuah ras, sebuah kelompok, sebuah daerah di dunia ini yang memiliki histori dengan nama Wano Kuni. Ya, meskipun kemungkinannya kecil, karena Wano Kuni telah menutup diri dari dunia selama ratusan tahun lebih. Namun Eiichiro Oda mungkin akan menghadirkan respon yang menarik dari orang-orang yang sudah mengetahui Wano Kuni. Seperti contoh adalah respon Rayleigh. Mengingat Rayleigh memiliki seorang teman dari Wano Kuni yang bernama Oden Kozuki. Rayleigh mengetahui apa itu Wano Kuni dan pentingnya bagi dunia. Dan di perang Marineford, Rayleigh digambarkan memberikan reaksinya terhadap perang tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan ketika berita tentang Wano Kuni disebarluaskan, Rayleigh akan memberikan respon juga. Hoho, pasti akan sangat epik sekali. Kami sudah tidak sabar mengenai bagaimana Eiichiro Oda akan menjahit satu persatu cerita Wano Kuni menjadi cerita yang lebih menarik dari Arc Marineford. Karena jujur saja, saat ini Arc Marineford dari aspek peperangan lebih menarik ketimbang Arc Wano Kuni. Namun untuk plot, tujuan dan sebagainya, Arc Wano Kuni ini menjadi lebih menarik. Oh ya, untuk sosok pahlawan itu sendiri, siapapun yang berkontribusi dalam membebaskan Wano Kuni adalah pahlawannya. Entah itu Momonosuke si cengeng, Luffy si plot armor, ataupun Karibo si tukang ngumpet. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.